Selamat datang di Caritas Hospital Palembang. Berikut kami informasikan layanan ibu dan anak di Caritas Hospital Palembang. Bagi bunda yang ingin melahirkan di Caritas Hospital Palembang, tidak perlu khawatir, karena suasana nyaman dan eksklusif untuk konsultasi pribadi dengan dokter spesialis, subspesialis, dan konsultan yang menawarkan pemeriksaan dan terapi yang dibutuhkan ibu dan anak. Dokter-dokter kami siap membantu bunda dan si buah hati. Untuk dokter anak, kami menyediakan dokter umum, jantung, intensive care, gastroenterologi, infeksi tropis, endokrin, dan bedah anak. Untuk dokter kandungan dan kebidanan, kami menyediakan dokter umum, petomaternal, sosial, uroginekologi, onkologi, fertilitas, dan gangguan haid. Untuk layanan kebidanan dan penyakit kandungan, kami siap melayani berbagai macam perawatan, seperti perawatan sebelum dan setelah melahirkan, proses melahirkan normal, proses melahirkan dengan intralabor anestesi, senam hamil, laparoskopi kebidanan, screening feto-maternal, terapi fertilitas, dan gangguan haid. Untuk fasilitas, bunda tidak perlu khawatir, karena kami telah menyediakan fasilitas yang terbaik untuk bunda, seperti klinik kandungan dan kebidanan, kamar bersalin, ruang perawatan, ruang menyusui, ruang senam hamil, serta berbagai macam alat penunjang seperti ultrasonografi 3 dimensi dan 4 dimensi. Latihan untuk memperkuat dan mempertahankan dinding perut dan otot dasar panggul untuk mempermudah persalinan normal. Setiap Kamis dan Sabtu, pukul 10 sampai 11 siang, di Gedung Rawat Jalan, lantai 2. Senam hamil, ibu sehat, janin kuat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Ayah Bunda di acara webinar Borinaga bersama dengan Caritas Hospital Palembang dengan tema pencegahan COVID-19 dan nutrisi penting bagi anak di era new normal. Senang sekali nih saya, Francisca, bisa bertemu dengan Ayah Bunda semuanya. Gimana nih kabar Ayah Bunda semua? Sehat pastinya ya, kita doakan semoga sehat selalu, kita sudah ada di era new normal, sudah bisa kembali beraktivitas ya Bunda ya, tapi juga kita perlu terus untuk menerapkan protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga kita menjaga jarak nih ya Bunda. Nah Ayah Bunda semua dibuat dalam keadaan termute ya, agar kita bisa mendengarkan suara dari narasumber dengan jelas. Dan Ayah Bunda boleh aktifkan videonya juga nih. Kalau Ayah Bunda mau aktifkan video, bisa ke bagian bawah layar Zoom. Nah, di situ tertulis video, Ayah Bunda boleh klik supaya wajah cantik gantengnya Ayah Bunda bisa terlihat oleh kita semua. Dan juga Ayah Bunda, kita juga ada menu reaction nih untuk memaksimalkan acara webinar kita hari ini. Kalau Ayah Bunda menggunakan laptop, pastinya langsung terlihat ya di bagian bawah ada menu tertulis reaction. Tapi kalau Ayah Bunda menggunakan handphone, pastinya Ayah Bunda harus ke menu pojok kanan bawah dulu, diklik menunya, lalu nanti akan muncul tuh Ayah Bunda ada reaction jempol dan ada reaction tepuk tangan. Saya mau tes dulu dong. Jempolnya Ayah Bunda yang sudah bersemangat, boleh berikan reaction jempolnya? Wih, mantap nih. Bunda Eka Wahyu langsung berikan reaction jempol ya. Ada juga Bunda Safitria. Wih, mantap. Semuanya sudah sangat bersemangat ya. Oke, dan ada satu menu lagi ya Bunda. Ya Bunda, nanti kita punya dua narasumber luar biasa. Dan Ayah Bunda boleh bertanya nih. Kita bisa gunakan kolom chat Ayah Bunda. Ayah Bunda yang menggunakan laptop bisa lihat langsung bagian bawah tertulis menu chat. Nah, Ayah Bunda yang menggunakan handphone, lagi-lagi kita klik lagi menu di pojok kanan bawah. Dan ketika klik nanti tertulis menu chat. Nah, ya Bunda yang punya pertanyaan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, boleh langsung disampaikan di situ ya, ya Bunda. Nah, berbicara mengenai narasumber yang luar biasa, kita ada dua nih.
ayah bunda. Yang pertama ada Dr. William Nawawi, spesialis anak MKes, yang akan sharing mengenai kenali parameter tumbuh kembang si kecil untuk optimalkan kecerdasannya. Saya mau sapa dulu nih Dr. William. Selamat pagi Dr. William. Oke, boleh di-unmute dulu dok? Yes. Selamat pagi dok. Pagi Mbak Francisca. Oke, gimana kabarnya dok hari ini? Baik, baik. Baik, sehat, sudah sangat bersemangat pastinya untuk sharing kepada ayah bunda semua ya dok? Pastinya. Oke, nah sampai jumpa nanti di sesi dokter ya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Francisca. Sama-sama dok. Dan kita punya narasumber kedua yang nggak kalah keren nih dari Dr. William. Ada Pak Irwan Sujarwo SCCT yang akan sharing mengenai mindful parenting, cara asik mengasuh anak di era pandemi. Keren banget nih ya, sharingnya luar biasa sekali nih. Saya mau sapa dulu Pak Irwan. Selamat pagi Pak Irwan. Halo, selamat pagi Mbak Siska, selamat pagi ya Bunda semuanya, Dr. William, dan juga semua keluarga besar Caritas Palembang. Luar biasa, ini juga semangatnya tidak kalah nih dengan Dr. William. Pasti sudah tidak sabar juga nih untuk share kepada ayah bunda ya Pak Irwan. Siap, siap. Oke, nanti kita akan bertemu di sesi kedua Pak Irwan ya. Oke ayah bunda, kita udah lihat tadi ya kedua narasumber yang luar biasa, dan ayah bunda, seperti informasi saya sebelumnya, ayah bunda bisa bertanya di kolom chat. Dan pastinya ini akan membuat ayah bunda semakin bersemangat, karena ketika ayah bunda nih bertanya dan pertanyaan terpilih untuk dibahas di sesi tanya jawab, ayah bunda berkesempatan mendapatkan voucher konsultasi di Klik Dokter. Wow, gitu ya. Dan juga nanti di bagian akhir acara kita punya door prize ayah bunda. Door prize-nya apa saja? Kita punya 10 voucher Calcare nih, sejumlah 50.000 masing-masing ya. Dan juga ada hadiah utamanya, ada door prize utama, yaitu 1 buah handphone Android. Nah, pastikan ayah bunda nih terus acara dari awal hingga akhir ya, karena nggak cuma akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai si kecil, tapi ayah bunda juga berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik di acara webinar hari ini. Oke, nah ayah bunda, sebelum kita masuk ke sesi sharing, kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Caritas Hospital Palembang yang akan disampaikan oleh Dr. Wilma Hani Daniel selaku Kepala Divisi Marketing dari Caritas Group. Halo, selamat pagi Dr. Wilma. Halo, selamat pagi Dr. Wilma. Ya, selamat pagi Bu Siska. Oke, silakan dok. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Yayasan Rumah Sakit RK Caritas, yang kami hormati pimpinan Caritas Group serta jajarannya, yang kami hormati Dirut Caritas Hospital Palembang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Adi Sulyadi selaku NSPH MAE, yang kami hormati Bapak Ramdhani Nugraha selaku RMAE, dan yang kami hormati Bapak Doni Mas Juansyah selaku RSPH Regional 7. Dan Bapak Ibu para peserta webinar semuanya yang kami cintai, kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di pelatihan, webinar kita yang berjudul Pencegahan COVID-19 dan Nutrisi Penting bagi Anak di Era New Normal. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, sedang menghadapi satu pandemi yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan saat ini begitu banyak orang mengatakan bahwa kita memasuki era new normal, atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, oleh karena itu, Caritas Hospital beserta seluruh jajarannya mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk memasuki era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk itu kami mempersiapkan ayah dan bunda di seluruh tanah air untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Pencegahan bagaimana supaya anak-anak kita tidak sampai tertular ataupun terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan Caritas Hospital sudah memiliki 6 rumah sakit dan 3 klinik yang siap membantu Bapak Ibu semua untuk kita melayani Bapak Ibu dan beserta buah hati Bapak Ibu semua untuk mencegah dan mengatasi penyakit COVID-19 ini, maupun
penyakit-penyakit yang lain yang akan kita hadapi di era new normal ini. Nah, oleh karena itu, hari ini kita sangat beruntung kita bisa bekerja sama juga dengan PT Kalbe Farma. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk support-nya, dan kami mengharapkan sekali Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir, dan semoga membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih, kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih Dr. Wilma atas sambutan hangatnya di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan, kita juga ada sambutan hangat dari Kalbe Nutritionals yang akan disampaikan oleh Pak Ramdan Nugraha selaku Regional Head of Medical Account West Area. Selamat pagi Pak Ramdan. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas Mbak Siska? Sudah, silakan Pak Ramdan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pada pagi hari yang cerah ini, menjelang siang kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian acara webinar kerjasama kolaborasi yang sangat luar biasa antara Rumah Sakit Caritas Palembang dengan Kalbe Nutritionals dan Morinaga. Kami berharap semoga dengan adanya event webinar kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua, seperti yang disampaikan oleh Dr. Wilma selaku Marketing Head. Terima kasih Dokter atas kesempatannya. Juga terima kasih pada Dr. William Nawawi, spesialis anak dan magister kesehatan selaku pembicara kita, dan juga Pak Irwan Sujaro selaku parenting entusias kita, yang mana meskipun kita menghadapi era new normal, kita tetap harus semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga bagaimana asupan nutrisi untuk semuanya, terutama karena bagaimanapun juga anak-anak kita adalah pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan bangsa bernegara dan sebagainya di masa yang akan datang tergantung dari anak-anak kita yang tentunya disupport dengan nutrisi yang tepat dan perawatan yang tepat bagi semuanya. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Selamat menyimak webinar kita kali ini. Semoga semuanya mendapatkan banyak manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramdan atas sambutan hangatnya. Luar biasa sekali nih. Kalau dari tadi saya lihat wajah Ayah Bunda ini sudah sangat bersemangat. Kayaknya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengabadikan momen kita ya Ayah Bunda. Maka dari itu, yuk Ayah Bunda aktifkan videonya karena kita mau foto bersama nih Ayah Bunda. Oke, kita mau foto bersama. Boleh tunjukkan wajah cantik dan gantengnya Ayah Bunda? Pakai masker ya. Pakai masker, nggak apa-apa ya Bunda yang sedang di luar ruangan, di luar rumah gitu ya, boleh langsung pakai masker. Tetap terlihat dari matanya ya, keindahannya ya. Oke, nah ya Bunda udah siap nih semua ya? Oke, sudah siap? Yuk tunjukkan keceriaannya, tunjukkan wajah termanis tercantiknya hari ini ya, untuk kita menerima materi hari ini. Oke, sudah siap? Ini kita akan 4 kali tag ya Bunda, karena ini ada banyak sekali peserta hari ini, jadi kita akan 4 kali gaya ya Bunda. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, nah saya akan aba-abakan. Mari kita berpose seceria mungkin. 1, 2, 3. Oke, ini baru pertama ya Bunda. Ingat kita masih ada 100 kali lagi, enggak ya? 2 kali lagi ya Bunda ya, 3 kali lagi. Oke, dan kita akan beralih ke, wah ini di page kedua ini ada macam-macam nih, ada Bunda Devi, ada Bunda Lianita, macam-macamnya. Ayo tunjukkan senyum termanisnya ya Bunda. 1, 2. Luar biasa. Masih ada 2 kali lagi ya Bunda. Boleh ajak si kecilnya juga untuk foto ya Bunda, nggak apa-apa ya Bunda yang lagi di rumah ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, lucu sekali nih. Anak dari Ibu Nyimas Ulfatri ditunjukkan. Oke, dan sekali lagi ya Bunda. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Luar biasa ya, cantik dan ganteng semua, dan pastinya sudah sangat bersemangat untuk menerima materi pada hari ini ya, untuk menerima sharing pada hari ini. Bisa mengingatkan dulu nih ya Bunda boleh subscribe dan like dulu nih channel YouTube dari Caritas Group, karena di situ ada informasi menariknya ya Bunda, dan pastinya bermanfaat untuk Ayah Bunda semuanya. Yuk, boleh sambil dibuka nih YouTube-nya, terus di like dan subscribe gitu ya. Oke, nah langsung saja kita mau masuk ke sesi sharing. Ayah Bunda pastinya sudah sangat bersemangat. Saya ingatkan kembali, Ayah Bunda yang punya pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat ya, karena nanti Ayah Bunda yang pertanyaannya terpilih untuk dibahas di sesi tanya jawab akan mendapatkan voucher konsultasi di Klik Dokter.
Oke, langsung saja kita akan masuk ke sesi sharing. Nah, sesi sharing ini akan dimoderasi oleh Dr. Selviana dari Caritas Hospital. Selamat pagi, Dr. Selvi. Halo, selamat pagi, Mbak Siska. Oke, nah acara akan saya alihkan ke Dr. Selvi. Silakan, Dok. Baik, selamat pagi para Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga luar biasa ya kabarnya, semoga sehat-sehat selalu. Salam sehat dari kami. Baik, kita tanpa berlama-lama lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siska, kita akan mulai materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini itu dibawakan oleh dua pembicara yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama kita ada Dr. William Nawawi, spesialis anak, MKes, yang akan berbicara mengenai nutrisi penting bagi anak di era new normal. Iya, sesungguh pasti ini pembicaraan yang sangat luar biasa, topik yang menarik ya di era pandemi. Lalu saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum Dr. William mulai, saya akan bacakan kurikulum vitae Dr. William. Dr. William Nawawi, MKes spesialis anak, lahir di Jakarta 15 November 1971, sudah menikah, lalu riwayat pendidikan di SD Taman Sari 0708 Jakarta, SMP Mangga Besar Jakarta, SMA Mangga Besar Jakarta. Mengambil pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Tarumanegara Jakarta, lalu mengambil dokter spesialis ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Lalu pendidikan fellowship perinatologi RSIA Harapan Kita Jakarta. Riwayat penghargaan dan pekerjaan sebagai dokter PTT Puskesmas Cinta Manis, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sebagai Kepala Puskesmas Cinta Manis, Kabupaten Banyuasin. Dokter Teladan, dokter teladan tingkat Kabupaten Banyuasin. Lalu Dokter Purnawaktu Caritas Hospital Palembang. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Perinatologi Caritas Hospital Palembang. Organisasi yang beliau ikuti, Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama, inilah dia Dr. William Nawawi, spesialis anak, Magersnes Kesehatan. Silakan Dr. William. Iya, terima kasih Dr. Silvi. Selamat pagi, ayah bunda semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kalbe Nutrisional, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ramdan, dan tim yang di Jakarta semua. Terima kasih untuk support-nya pada acara hari ini. Saya ditugaskan oleh Caritas Hospital. Pada hari ini saya akan membahas dua materi, yaitu pencegahan COVID-19 dan nutrisi yang penting buat anak di era new normal ini. Dan topik kedua adalah topik kedua adalah kenali parameter tumbuh kembang si kecil untuk optimalkan kecerdasannya. Baik, kita mulai saja ya. Slide. Suaranya hilang. Iya. Kita mulai ya. Ya, pandemi COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus atau SARS-CoV-2. Penyakit ini menjadi wabah pandemi di seluruh dunia. Kasus pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Jadi per tanggal 18 Agustus 2020 di Indonesia sudah mencapai kasus sebanyak 143.043 kasus dan
sebanyak 6.277 kematian yang dilaporkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pandemi ini berpengaruh pada sosioekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini memberi pengaruh pada anak-anak Indonesia juga, yaitu pengaruhnya terhadap kemiskinan, terhadap pendidikan, terhadap nutrisi, dan pengasuhan dan perlindungan anak. Yang rentan terinfeksi pada COVID-19 ini adalah, bisa kita lihat pada slide, ini semua anak dari balita sampai dengan usia lanjut. Yang rentan terinfeksi terutama adalah anak-anak kecil, balita, dan orang-orang lanjut usia. Cara pencegahannya, seperti kita tahu semua, yang paling penting adalah cuci tangan sesering mungkin. Kemudian, jangan lupa memakai masker apabila kita berpergian keluar rumah. Jangan menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut, dan juga kita harus menjaga jarak, atau yang kita kenal dengan social distancing, physical distancing. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, suplemen vitamin bila dibutuhkan, dan bila kita batuk atau bersin, jangan lupa menutup wajah kita dengan menggunakan sapu tangan atau tisu bila kita ada di rumah. Yang terpenting adalah kita harus stay at home. Kalau bisa jangan kemana-mana ya, ayah bunda. Nah, ini anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kegiatan anak di luar rumah selama pandemi COVID-19. Di mana IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menganjurkan setiap anak-anak untuk tetap berada di rumah. Dan setiap orang yang kembali dari aktivitas di luar rumah wajib melepaskan dan membersihkan semua peralatan yang dibawanya. Harus mandi, keramas sampai bersih, dan baru boleh kontak dengan anak di rumah. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI juga menghimbau orang tua dan keluarga untuk tidak membawa anak-anak ke tempat umum seperti taman, pusat rekreasi, atau pusat perbelanjaan, atau berkumpul membentuk kerumunan seperti tempat bermain, tempat penitipan anak, kursus, dan sebagainya. IDAI juga menganjurkan penggunaan masker, face shield, dan alat pelindung diri lainnya, serta tidak untuk mencegah infeksi COVID-19 ini. Perlindungan yang terbaik saat ini adalah mencegah perjalanan infeksi dan tetap berada di lingkungan rumah. Bila terpaksa dibawa keluar rumah, maka anak harap selalu didampingi oleh orang tua dan atau pengasuhnya. Anak tetap harus menjaga jarak fisik sejauh 2 meter. Untuk anak usia 2-18 tahun dan orang dewasa dianjurkan untuk menggunakan masker. Bila dirasakan menggunakan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield dan jauhkan orang yang sakit. Menggunakan barrier atau penghalang sesuai dengan alat yang dipakai saat berpergian, seperti menggunakan kereta dorong dengan penutup pada anak di bawah usia 2 tahun, dan melakukan cuci tangan atau kebersihan tangan sesering mungkin untuk menghindari kita memegang mulut, mata, dan hidung kita. Itu yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, mengenai nutrisi pada era new normal ini, tentunya nutrisi yang dibutuhkan adalah nutrisi yang tercakup dalam makro dan mikronutrien. Apa saja sih itu makro dan mikronutrien? Makronutrien itu meliputi karbohidrat, protein, dan lemak yang kita butuhkan untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Juga mikronutrien yang terpenting adalah vitamin dan mineral. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B, asam folat, zinc, kalsium, zat besi, dan lain-lainnya. Itu semua yang dibutuhkan untuk nutrisi di era masa new normal ini. Selanjutnya, saya akan membahas parameter tumbuh kembang si kecil untuk optimalkan kecerdasannya. Siapa yang dimaksud dengan anak? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ciri khas anak adalah adanya proses tumbuh kembang yang selalu berbeda pada setiap tahapan usianya. Sakitlah, Dek. Pengertian tumbuh kembang anak, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Contohnya adalah panjang badan atau tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini yang kita ukur untuk parameter pertumbuhan si anak. Dan untuk perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Contohnya, kemampuan anak untuk berbicara, kemampuan motorik kasarnya, bisa berjalan, bisa melompat, kemampuan motorik halusnya, sosialisasi, dan kemandirian. Inilah yang kita nilai dalam tumbuh kembang si anak. Tumbuh kembang anak, bagaimana anak itu tumbuh? Anak itu tumbuh, anak itu unik ya. Karena, kenapa? Satu, kecepatan tumbuhnya tidak tetap. Yang kedua, tiap organ tubuhnya tumbuh dengan pola yang berbeda, terutama otak dalam hal ini. Di mana otak yang paling dini dan paling cepat dibandingkan dengan organ lainnya. Jadi sejak usia 18 hari konsepsi, sejak seorang ibu dinyatakan hamil, di usia ke-18 itulah otak sudah tumbuh. Kita bisa lihat di sini grafiknya ya. Pertumbuhan otak anak dimulai dalam kandungan, tadi saya sudah bilang, usia 18 hari. Ini kalau kita lihat potongan melintang, dari usia 18 hari, dia sudah mulai tumbuh, dan terus usia 21 dan usia 24. Sedangkan pembentukan sel-sel otak anak itu berhubungan dengan jaringan penghubung yang dinamakan sinaps. Jumlah sinaps yang terbentuk menentukan kecepatan proses berpikir si anak. Sinaps-sinaps baru yang terbentuk saat anak mendapatkan pengalaman sensoris. Seperti Bapak Ibu bisa lihat semua, ayah bunda, ini yang seperti jaring laba-laba, ini adalah sinaps. Ya, sel-sel otak kita adalah ini yang dihubungkan oleh jaring-jaring yang membentuk jembatan dalam proses mielinisasi, sehingga sel-sel otak kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembentukan sel-sel otak anak dimulai dari pengalaman sensoris, hanya bisa didapatkan melalui stimulasi. Bila stimulasi dilakukan secara dini dan berulang-ulang, maka sinaps akan semakin kuat. Dan bila tidak pernah mendapatkan stimulasi, maka sinaps akan mati untuk selamanya. Jadi, pergunakanlah otak kita, atau kita akan kehilangan fungsi otak kita selamanya. Kita bisa lihat perkembangan otak anak. Pada saat lahir, berat otak anak bayi itu hanya 25% dari berat otak orang dewasa. Dan dia akan terus bertumbuh dan mencapai 95% pada saat usia anak 6 tahun. Jadi total beratnya sama dengan berat otak orang dewasa 95% di usia 6 tahun. Ini kita lihat periode kritis perkembangan otak anak. Tadi saya sudah bilang, dari saat dinyatakan hamil, saat konsepsi, pembuahan, dinyatakan hamil, usia ke-18, usia hari ke-18, otak sudah mulai terbentuk dalam kandungan, dan ini terus tumbuh sampai usia 2 tahun, di mana 1000 hari pertama ini adalah momen terpenting buat seorang anak. Di mana 1000 hari pertama ini akan membentuk otak anak kita sebaik-baiknya. Jadi 2 tahun otak anak kita tuh sudah terbentuk sebanyak 80%, dan di usia 6 tahun mencapai 90% sel-sel otak anak. 2 kunci utama pembentukan struktur otak anak adalah 1, yang tidak bisa kita pungkiri adalah nutrisi. Yang kedua adalah stimulasi. Dua inilah yang membentuk pembentukan sel-sel otak dan pemanasan sel otak, sehingga untuk pembentukan jaringan penghubung antara sel-sel otak akan terbentuk dengan baik.
peran nutrisi untuk pembentukan struktur otak anak melalui satu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan asam lemak, serta protein. Sedangkan mikronutrien adalah vitamin, kita bisa lihat ada vitamin A, vitamin B, kolin, asam folat, dan lain-lain, serta mineral yang dibutuhkan oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Peran nutrisi pembentukan otak anak, di mana makronutrien ini karbohidrat sebagai sumber energi, lemak dan asam lemak untuk energi dan pertumbuhan sel-sel otak, protein untuk pertumbuhan sel dan fungsi otak, dan juga untuk perlindungan terhadap infeksi. Sedangkan mikronutrien, terdiri dari mineral dan vitamin, fungsinya misalkan zat besi untuk pertumbuhan otak, tulang, pertahanan sel, fungsi sel otak, sedangkan zinc untuk pertumbuhan otot, tulang, dan fungsi kerja saraf, sedangkan kalsium untuk pertumbuhan tulang, Udah jalan ini. kerja fungsi persarafan, dan yodium untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seorang anak. Vitamin A untuk pertumbuhan sel-sel retina mata, daya tahan tubuh, vitamin D untuk pertumbuhan tulang, asam folat untuk pertumbuhan dan regenerasi sel, dan kolin untuk fungsi kerja persarafan. Yang tidak kalah penting lainnya adalah probiotik, yaitu bakteri baik untuk kesehatan dan fungsi saluran cerna, prebiotik untuk aktivitas sel dan makanan bagi probiotik tadi, laktoferin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan bakteri berbahaya, sedangkan nukleotida untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Dampak kurang nutrisi pada tumbuh kembang otak anak, pada masa bayi atau anak usia dini, bila ada gangguan atau perubahan, ini bisa menetap pada struktur anatomis otak kita, pada struktur biokimiawi dan karakteristik fungsi otak. Dampak kurang nutrisi juga berdampak pada pengkerutan otak, pengkerutan jaringan otak, gangguan proses mielinisasi sel-sel saraf, penurunan daya penglihatan. Otak hanya mempunyai satu kesempatan untuk tumbuh dengan baik. Setiap gangguan pada otak berpotensi untuk tidak dapat diperbaiki atau bersifat permanen. Dan ini berdampak pada jangka panjang. Stimulasi. Peran stimulasi dalam pembentukan struktur otak anak. Stimulasi itu merupakan kegiatan pemberian pengalaman kepada anak. Stimulasi akan membentuk struktur otak anak hanya apabila dilakukan seawal mungkin atau sedini mungkin. Stimulasi harus diberikan secara rutin dan teratur atau reguler, dan melalui kegiatan alami sehari-hari. Pembentukan kecerdasan dan perilaku anak itu tergantung dari pembentukan struktur dan aktivitas otak anak. Dan kesemuanya ini sangat ditentukan oleh kualitas awal nutrisi dan kualitas awal dari pengalaman atau stimulasi yang didapatkan oleh seorang anak. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua sehari-hari untuk membentuk otak anak kita supaya menjadi cerdas? Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah saat hamil harus sehat, yaitu dengan kontrol rutin ke dokter kandungan, hindari stres, dan suami harus siaga 24 jam sehari dan 7 hari seminggu supaya istri dapat melalui proses persalinannya dengan baik dan aman. Ingat, otak mulai dibentuk sejak di dalam kandungan. Tadi saya sudah bilang di usia 18 hari otak mulai terbentuk. Langkah kedua adalah berikan nutrisi dan stimulasi terbaik sedini mungkin. Harus diberikan kedua-duanya, yaitu nutrisi dan stimulasi. Apabila kurang salah satu, maka kegagalan pembentukan sirkuit otak akan terjadi. Harus diberikan sedini mungkin dan jangan terlambat. Pergunakan sebaik mungkin, karena hanya sekali kesempatan emas sepanjang hidup anak. Otak anak terbentuk 80% pada usia 2 tahun dan 95% pada usia 6 tahun. Dan ini akan digunakan untuk seumur hidupnya. Contoh pemberian nutrisi dan stimulasi pada usia dini yang terbaik sepanjang masa dan tidak terbantahkan adalah dengan menyusui ASI. Memberikan ASI kepada anak kita ya. Langkah ketiga,
mempunyai pola asuh yang melekat. Pola asuh yang melekat ini hanya bisa didapatkan, yaitu syaratnya satu, harus ada yang memberikannya. Yang kedua, harus setiap saat, setiap waktu, dan melalui proses alamiah sehari-hari. Untuk menjadi cerdas, otak anak bukan membutuhkan lingkungan kaya, tetapi lebih membutuhkan lingkungan yang diperkaya. Kaya mendengar kata-kata yang baik, yang nantinya akan diucapkan. Kaya melihat perilaku positif yang nanti akan ditiru. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perlihatkan kepada si anak, itulah nanti yang akan ditiru si anak di kemudian harinya. Langkah keempat adalah evaluasi secara rutin pencapaian tumbuh kembang anak di setiap tahap usianya. Jangan menunggu sampai terjadinya keterlambatan atau ada gangguan. Beda usia, beda struktur otak anak yang terbentuk, beda pula kemampuan yang harus dicapai. Sehingga harus diamati secara reguler dan kontinu, dan tidak bisa hanya sekali pengamatan saja. Bila dicurigai mengalami keterlambatan, karena dibandingkan dengan anak lain, maka segera pastikan ke petugas medis yang mampu menilai tumbuh kembang anak kita, dan jangan menunggu seakan nanti akan normal sendiri. Pengamatan sendiri di rumah, kita bisa menggunakan kartu KMS atau buku KIA. Apa saja yang harus diamati dan dipastikan berjalan normal? Yang pertama adalah parameter pertumbuhan, di mana berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala harus sesuai dengan tahapan usia si anak. Kita bisa lihat di sini pada grafik, ya. Ini grafik lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan. Pastikan pertumbuhannya sesuai dengan tahapan usianya. Apa saja yang harus diamati dan dipastikan selalu berjalan normal? Untuk parameter perkembangan, ada 4 aspek dasar yang harus kita nilai untuk mendapatkan kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama adalah gerak kasar atau motorik kasar, gerak halus atau motorik halus, bicara, bahasa, dan sosialisasi kemandirian. 4 aspek inilah yang kita nilai pada perkembangan anak. Dan pastikan 4 parameter ini berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Yang terakhir adalah langkah kelima, kecerdasan anak tidak pernah didapatkan dengan cara instan, tetapi harus disusun dan dibentuk sejak usia dini, di mana motorik halus, motorik kasar, bicara, bahasa, sosial, dan kemandirian, itu akan berpengaruh terhadap kognitif atau kecerdasan kita, yang akan kita lihat nanti bila dia sudah mulai sekolah. Pertumbuhan fisik dan penyakit tertentu juga, ini juga turut berperan dalam kecerdasan, serta perilaku emosi juga. Saya rasa sekian materi yang saya bawakan pada siang hari ini. Kita kembali ke moderator. Terima kasih banyak, Dr. William. Wah, menarik sekali bukan, Ayah Bunda, pembicaraan kita hari ini. Nah, saya ingatkan kembali lagi untuk Ayah Bunda yang ingin bertanya kepada Dr. William, bisa menulis di kolom chat dan ikuti sampai akhir karena ada hadiahnya. Hadiahnya boleh saya tunjukin, Dokter? Silakan. Hadiah dokter ini ada berupa handphone. Berupa handphone, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Hadiahnya handphone Samsung. Oke. Jadi silakan bertanya dan ikuti sampai akhir karena di akhir acara akan ada door prize, pengundian mendapatkan 1 unit handphone. Oke, terima kasih banyak Dr. William. Ya, sama-sama, Dr. Selvi. Masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua kita pada hari ini adalah seorang bapak ganteng, Bapak Irwan Sujarwo, maaf Pak Irwan, Pak Irwan Sujarwo, sarjana psikologi. Iya, selamat pagi Pak Irwan. Pagi Dr. Selvi. Ya, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Pak Irwan. Ya, baik dok. Di Psikologi Faculty di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia.
bertempat tinggal di Jakarta Timur, di daerah Cakung, sudah menikah. Lalu sertifikat yang didapat oleh Pak Irwan, sertifikat National Trainer by BNSP. Lalu ada License Practitioner of NLP, sorry, bahasa Inggrisnya jelek sekali. Certified Motivational Trainer, dan member of ICC, International Coaching Community, member of Indonesian Board of Hypnotherapy. Nanti bisa dikoreksi kembali ya Pak Irwan. Baik, Dok. Yang ingin mengetahui Pak Irwan lanjut, ada Instagramnya @irwansujarwo. Pak Irwan hari ini akan berbicara mengenai mindful parenting, cara asik mengasuh anak di era pandemi. Wah, luar biasa sekali. Baiklah Pak Irwan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Selvi atas waktu yang disediakan, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan ayah bunda semuanya, senang sekali hari ini kita bisa saling sharing ya. Tadi sudah mendapatkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Dr. William ya, khususnya terkait bagaimana kebutuhan si kecil dari stimulasi, kemudian juga nutrisinya juga gitu ya. Nah, kali ini kita akan sama-sama bahas sesuatu yang sangat penting juga pastinya bagi parents, bagi ayah bunda, yaitu parentingnya. Bisa kita katakan kita akan bahas juga dari sudut pandang kita sebagai orang tua gitu ya. Oke, saya izin untuk share materi saya lewat share screen. Oke, baik. Jadi mindful parenting ini merupakan sebuah topik yang juga saat ini sedang in ya, atau sedang hype. Nah, jadi pembahasannya banyak nih di mana-mana. Saya juga sudah beberapa kali memberikan pelatihan-pelatihan tentang mindful parenting ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, yang namanya mindfulness itu merupakan sebuah topik yang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, mungkin di antara ayah bunda ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin juga baru kali ini mendengar apa yang dimaksud dengan mindfulness. Nah, sekarang inilah sama-sama kita akan bahas ya. Oke, baik, dan ayah bunda semuanya, ini profil saya tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Dr. Selvi. Saya kira ini saya skip saja, saya lanjut saja karena sudah diperkenalkan juga tadi. Baik, nah bicara tentang pandemi, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami atau kita rasakan gitu ya. Nah, khususnya terutama yang awalnya kita ini bebas kemana-mana atau bisa main di mall bersama dengan si kecil, ataupun juga bisa ke playground dan lain sebagainya. Nah, tapi karena adanya pandemi, ya akan lebih baik kalau kita tetap di rumah saja. Nah, karena itu juga tentunya akan lebih baik juga nih bagi si kecil ya. Nah, tentunya semakin ya setiap perubahan biasanya memberikan tantangan nih. Ada hal-hal yang membuat kita terpaksa mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, ini ada tantangan di masa pandemi. Nah, kali ini supaya kita bisa sama-sama tahu kira-kira apa sih perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi. Jadi ada polling nih sudah disiapkan juga oleh Ibu Siska. Mungkin boleh dibantu Bu untuk aktivitas ya, polling aktivitas. Jadi nanti di layar ayah bunda semuanya, di screen Anda, baik laptop maupun juga handphone, itu akan muncul polling. Nanti tinggal diklik saja, dipilih jawabannya. Nah, nanti kita akan lihat nih, kira-kira apa perubahan yang banyak Anda rasakan khususnya di era pandemi ini. Oke, baik. Apakah sudah bisa, Ibu Siska? Oh ya, ini sudah muncul ya. Pertanyaan pertama, selama pandemi ini, aktivitas ayah bunda di rumah, apakah A, bertambah sibuk, B, kesibukan berkurang, atau C, biasa saja? Yang kedua, aktivitas di rumah selama pandemi yang saya lakukan, apakah WFH, work from home, ya, jadi seperti halnya ya saya juga nih biasanya saya memberikan pelatihan langsung ya, datang ke kota-kota termasuk juga Palembang ini ya. Kemarin ya untuk tahun ini pelatihan di Makassar, di Denpasar, masuk di Palembang juga tetap saya lakukan dari Jakarta juga gitu ya. Apakah WFH atau menemani anak PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, jadi school from home, sekolahnya dari rumah, atau gabungan dua-duanya nih, WFH dan PJJ bersamaan, atau tidak keduanya. Jadi mungkin saat ini Anda ada yang baru persiapan mau menikah atau mau persiapan mau punya si kecil misalkan, jadi mungkin tidak atau belum menemani si kecil PJJ ya. Oke, karena waktu juga terbatas, kita berikan 10 detik ya untuk mengisikan pollingnya, dan saya lihat di sini juga sudah mulai terisi, sudah cukup banyak juga. Oke, ya baik, cukup, terima kasih. Mungkin Bu Siska boleh di end ya pollingnya, dan kita akan show hasilnya. Kira-kira apa perubahan yang Anda alami? Wah, ternyata 51% ya dari ayah bunda semuanya mengaku lebih sibuk di era pandemi ini, justru bertambah sibuk ya.
yang kesibukan berkurang hanya 18% dan biasa saja 31% ya. Dan yang kedua, aktivitas di rumah selama pandemi yang saya lakukan ada WFH 13%, kemudian menemani anak PJJ 22%, WFH dan PJJ bersamaan 31% dan tidak keduanya 33% ya. Bisa dikatakan ini yang WFH dan PJJ masih cukup tinggi ya, yang double 31%, kemudian yang masing-masing tadi sekitar 13 dan 22%. Oke, artinya ya Bunda semuanya bisa kita katakan perubahan-perubahan di era pandemi ini pastinya merubah juga pola hidup kita ataupun juga pattern kerja kita ya. Oke, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari ayah bunda semuanya dalam mengisi polling, dan kita akan sama-sama bahas ya. Jadi seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. William ya, bahwa yang namanya stimulasi itu sangat penting sekali bagi si kecil ya. Selain nutrisi juga pastinya butuh stimulasi juga, dan bermain adalah salah satu stimulasi yang paling efektif ya untuk si kecil ya, karena dalam bermain bisa melibatkan psikomotor, kognitif, termasuk emosi atau afektif ya, perasaan. Nah, tapi ternyata karena di era pandemi otomatis yang tadinya nih bisa bermain di luar gitu ya, akhirnya jadi terbatas. Kita nggak bisa ke taman hiburan ataupun juga theme park ya. Walaupun sekarang sudah mulai dibuka, tapi tentunya harus penting sekali kita memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, lantas bagaimana nih agar kita bisa tetap lebih bahagia ya? Karena umumnya nih berdasarkan dari ya survei-survei atau juga polling yang kita lakukan ketika ada pandemi, orang umumnya emosinya agak berubah nih. Mungkin ya bosan di rumah, atau mungkin juga ada yang stres juga itu ya, karena perubahan-perubahan tadi. Nah, gimana sih agar kita bisa tetap lebih bahagia di era pandemi dan stimulasi si kecil tetap optimal ya. Oke, baik. Nah, ayah bunda semuanya, ya kita akan sama-sama bahas yang namanya mindful parenting dengan fondasinya adalah mindfulness ya. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Kemudian apa itu mindful parenting? Dan apa sih manfaat mindful parenting? Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, sekarang kita punya polling yang kedua, boleh dibantu untuk Ibu Siska, di-share kepada ya bunda semuanya. Ya, sudah muncul di layar Anda, ya polling mindful parenting. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui istilah mindful parenting? A, pernah, B, pernah dan sudah mempraktekkan, atau C, sudah mempraktekkan dan merasakan manfaatnya, atau D, baru kali ini mendengarnya ya. Oke, kita berikan waktu juga kurang lebih sekitar 15 detik ya untuk ayah bunda semuanya. Boleh langsung diklik saja, diisi, diberikan jawaban di gadget Anda ataupun juga di laptop Anda ya. Oke, baik. 10 detik lagi. 10, 9, 8. Oh iya, sudah diselesaikan ini ya. Baik, terima kasih. Ini sudah di-share juga. Mungkin boleh dibantu share untuk Ibu Siska ya. Di-share ke ayah bunda semuanya. Dan ternyata 68% menjawab baru kali ini mendengar istilah mindful parenting. Dan yang sudah pernah mendengar ada sekitar 25%, pernah dan sudah mempraktekkan ada 3%, lalu sudah mempraktekkan dan merasakan manfaatnya ini ada sekitar 5% ya. Oke, mungkin boleh juga nih yang sudah mempraktekkan tadi boleh kasih share ya pengalaman nih pada kita semuanya di kolom chat, kira-kira apa sih yang Anda lakukan terkait mindful parenting. Oke, nah di sini 68% mungkin baru pertama kali mendengarnya. Baik, terima kasih Bunda sudah memberikan respon di pollingnya. Nah, baik. Jadi yang namanya parenting atau pengasuhan itu kan ada stylenya ya, ada gaya-gayanya ya. Nah, kita perlu pilih gaya pengasuhan yang tepat. Nah, kali ini memang ada banyak berbagai teori ya yang memetakan bermacam-macam gaya pengasuhan. Tapi kali ini saya ingin membawa sebuah teori yang sedang in juga, lagi rame juga, lagi hype juga, khususnya di kalangan psikologi gitu ya. Oke, nah ayah bunda, mungkin Anda pernah mendengar ini ya, istilah yang namanya toxic parent atau orang tua toxic. Wow, apa itu ya? Wah, orang tua yang beracun. Wow, kok bisa ya orang tua beracun ya? Oke, ada yang mengatakan ya toxic parenting, istilah toxic parent atau orang tua toxic. Nah, ini mengacu pada ya perilaku orang tua yang kurang perhatian terhadap stimulasi atau perkembangan si kecil ya, atau bahkan memberikan dampak-dampak atau pengalaman-pengalaman negatif kepada si kecil seperti abuse misalkan ya, kekerasan dan lain sebagainya. Oke, nah tapi kabar baiknya adalah ayah bunda semuanya, yang toksik itu bukan orang tuanya, tapi yang toksik itu adalah pengasuhannya ya, atau parentingnya. Jadi bisa kita katakan istilah
orang tua toksik itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pengasuhan toksik atau parenting toksik ya. Nah, kira-kira bagaimana sih agar kita tidak melakukan yang namanya parenting toksik tadi ya. Nah, berdasarkan asumsi kita nih pastinya setiap orang tua itu pasti mencintai anaknya ya. Tinggal cara mengekspresikannya gimana. Apakah dengan cara yang kurang tepat atau dengan cara yang tepat ya. Baik, nah ayah bunda semuanya, jadi kita akan sama-sama pelajari terlebih dahulu ya, ini juga based on Neuro-Linguistic Programming. Jadi NLP adalah sebuah teknik linguistik yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pola komunikasi agar lebih mudah mensimulasi pikiran dan perasaan orang lain gitu ya. Oke, nah kita berdasarkan sudut pandang dari NLP, kita pahami dulu proses pikiran merespon lingkungan ya. Nah, jadi dimulai dari stimulus. Stimulus di sini apapun ya yang kita lihat, dengar, dan rasakan ya. Kemudian stimulus akan berpengaruh pada rep system. Rep system itu apa yang terbayang dalam pikiran kita. Jadi sebagai contoh nih ayah bunda semuanya. Jadi kalau misalnya nih Anda bayangkan ya di tangan Anda saat ini Anda memegang sepotong jeruk nipis yang sudah dibelah gitu ya. Jadi sudah dipotong gitu ya. Nah, Anda bayangkan di tangan Anda ada jeruk nipis ya, potongan jeruk nipis yang masih segar sekali. Nah, kemudian perlahan-lahan Anda bayangkan Anda jilat jeruk nipisnya. Wah, kira-kira gimana rasanya? Mungkin ada terasa asam gitu ya, walaupun sebetulnya jeruk nipisnya nggak ada, tapi bisa kerasa asam ya. Nah, maksudnya apa? Jadi di dalam pikiran kita ini kan sudah ada memori tentang jeruk nipis, jadi itu teraktivasi kembali. Oke, nah itu pondasinya dulu ya, sambil perlahan-lahan kita bahas. Oke, rep system ini akan berpengaruh pada mental state atau kondisi perasaan kita ya, emosional kita, dan mental state akan berpengaruh pada respon kita terhadap lingkungan, dan respon itu pastinya akan berpengaruh pada hasil yang kita peroleh. Nah, contoh sederhana untuk dalam hal parenting ya, dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, di hadapan Anda nih di layar itu ada gambar apa? Ada gambar gelas ya atau cangkir atau porselen, dan porselennya cukup bagus. Nah, bayangkan Anda punya porselen, Anda punya cangkir kesayangan Anda yang Anda beli harganya mahal, kemudian juga wah, ini bagus banget gitu ya, mungkin langka, Anda pernah jalan-jalan ke luar negeri, kemudian Anda beli oleh-oleh berupa porselen ya. Nah, suatu ketika si kecil misalkan ya memegang atau memainkan porselen kesayangan Anda ya. Nah, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Ya, bisa jadi, waduh ini jangan-jangan nanti pecah nih. Jangan taruh, nanti pecah misalkan ya. Padahal yang tidak pecah atau belum pecah. Tapi di pikiran kita itu sudah kepikiran. Bahkan mungkin udah kedengeran tuh suaranya kalau pecah, prang gitu ya. Itu udah seperti terdengar dalam pikiran kita ya. Oke, nah kemudian mental state atau emosi, perasaan yang kita rasakan apa? Wah, kita jadi mungkin panik ya, stres. Waduh nih kalau si kecil memecahkannya gimana nih? Ya. Selain mungkin bendanya mahal, nanti juga bisa berbahaya juga buat si kecil kena belingnya dan lain sebagainya ya. Oke, nah akhirnya responnya apa? Mungkin perilaku marah atau membentak atau misalkan mencubit ya dan lain sebagainya ya. Tapi tentunya harapannya nanti kita akan bahas bagaimana agar kita bisa mengelola emosi bisa lebih efektif lagi ya. Dampaknya apa? Si kecil jadi cranky. Nah, cranky itu apa? Ya nanti dia nangis atau moodnya jadi jelek ya. Akhirnya jadi vice versa, jadi saling berpengaruh. Akhirnya ya suasana hari itu jadi kurang nyaman dan stimulasi untuk si kecil pun jadi terhambat pastinya. Oke, nah sekarang bagaimana agar kita bisa meng-hijack ya atau istilahnya mengatasi situasi-situasi seperti tadi. Nah, kali ini saya mengajak Anda nih ayah bunda semuanya, jadi biar lebih segar dulu ya, lebih fresh dulu, saya mengajak Anda jalan-jalan ya. Tapi saya pengen tahu juga nih kalau ayah bunda nih favoritnya jalan-jalannya kemana ya. Oke, sekarang boleh dibantu Ibu Siska untuk share polling jalan-jalan. Nah, biar kita tahu nih, kira-kira khususnya nih mungkin mayoritas juga masyarakat dari Palembang ya, kalau jalan-jalan sukanya kemana? Apakah gunung, pantai, kota, atau yang lainnya? Silahkan boleh diisi. Ya, waktu kita juga kurang lebih 15 detik karena waktu kita sangat terbatas. Yuk, silahkan langsung diklik saja di gadget Anda atau di laptop Anda. Jawabannya yang mana? Ada gunung, pantai, kota, atau yang lainnya. Kalau jawab yang lainnya boleh juga kasih jawaban di fitur chat ya. Di fitur chat Anda mungkin jalan-jalannya, oh saya sukanya jalan-jalannya ke tempat makan misalnya ya. Atau ke kuliner, atau misalnya ke mana, ke wisata sejarah ya, atau dimanapun ya. Oke, ya mungkin cukup boleh di end polling dan kita share hasilnya, dibantu boleh Ibu Siska.
Wow, ternyata 71% menjawab suka ke pantai. Ya. Dan gunung itu sekitar 7%, kota 11%, dan lainnya 11%. Ya. Wah, ini mungkin efek karena gambar gunung, gambar pantai yang saya tampilkan juga ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Nah, sekarang bayangkan Anda sedang jalan-jalan nih, Ayah Bunda ya. Anda sedang jalan-jalan mungkin bersama dengan si kecil, gitu ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat di sini di layar Anda, ya, ternyata ketika jalan-jalan ada 2 tipe orang. Ya. Ya, ini ada yang baju warna oranye atau agak kemerahan gitu ya di sebelah kiri dan warna biru di sebelah kanan ya. Yang pakai baju warna oranye kita bisa lihat di sini. Walaupun dia sedang jalan-jalan, tapi yang ada dalam pikirannya itu apa nih? Oh, cicilan mobil ya, cucian yang belum disetrika, atau misalnya apalagi tagihan bulanan, apalagi nih kerjaan ya, kemudian apalagi makanan dan lain sebagainya. Jadi istilahnya dia tidak, ya walaupun tubuhnya sedang jalan-jalan tapi pikirannya kemana-mana ya. Nah kemudian yang di sebelah kanannya ini ketika dia lagi jalan-jalan ternyata yang dibayangkan itu adalah apa yang dia lihat di hadapannya ya. Oke, nah ayah bunda semuanya maksudnya apa? Ada 2 hal nih, ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah mindful. Jadi mindful, pikiran yang penuh, dan mindful, kesadaran yang penuh atau mindfulness. Nah, apa bedanya pikiran penuh dan juga kesadaran penuh? Ya, jadi ayah bunda semuanya bisa jadi salah satu penyebab seseorang merasa tidak bahagia gitu ya, atau juga dalam pengasuhan itu kayaknya uring-uringan banget gitu ya. Itu karena pikirannya itu tidak sinkron dengan tubuhnya. Ya. Jadi tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya ke masa depan, ke masa lalu, atau kemana-mana, numpuk jadi satu. Ya. Jadi mindful, pikirannya tuh penuh, betul-betul penuh. Nah, inilah yang harapannya bisa kita kendalikan atau kita hilangkan, kita rubah menjadi mindful, ya, kesadarannya yang penuh. Ya. Oke, nah kesadaran penuh ini maksudnya apa? Jadi ya seperti pandemi saat ini gitu ya, mungkin kita juga kepikiran nih, waduh gimana nih nanti apakah kondisinya akan segera membaik, kapan sih selesainya gitu ya, kemudian kapan sih kita bisa kembali bebas untuk beraktivitas misalnya. Nah itu kan ya betul-betul numpuk ya. Nah daripada kita numpuk saat ini lebih baik kita nikmati saja apa yang sedang kita alami dan rasakan dan tetap berikan stimulasi terbaik bagi si kecil. Oke, baik. Nah mindful parenting tentunya pondasinya adalah mindfulness ya, di mana definisinya adalah paying attention in a particular way. Jadi dengan tujuan ya, punya tujuan in the present moment sekarang and non-judgmentally. Jadi tidak ada judgment atau penilaian ya, penilaian sepintas gitu ya. Nah, ini definisi dari Profesor John Kabat-Zinn, beliau adalah tokoh mindfulness ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk bisa lebih mudah mengenali mindfulness itu ya, pertama-tama kita perlu kenali dulu nih dan kita ketahui dulu bahwa human driven by emotion ya. Ini ada gambar kartun, mungkin ayah bunda ada yang pernah nonton atau pernah tahu ini kira-kira judulnya apa ya. Nah, yang tahu boleh kasih komentar di kolom chat. Komentar di kolom chat ini film apa ya. Oke, nah jadi di film ini saya kasih bocoran ya, di film ini digambarkan bahwa dalam pikiran seseorang itu ada 5 jenis emosi ya, 5 jenis emosi dasar. Jadi kalau ayah bunda ingin memahami tentang psikologi kemudian juga psikoanalisa dari film ini sangat fun sekali, sangat seru sekali ya. Ada 5 jenis emosi, ada marah yang warna merah, kemudian ungu itu takut, lalu hijau disgust itu jijik, lalu yang kuning itu happy, bahagia, joy, lalu biru itu adalah sedih ya. Oke, kita lihat nih di kolom chat ada yang menjawab juga nih. Oh, Inside Out ya, baik, terima kasih udah ada yang langsung jawab ya. Betul sekali jawabannya, ada Ibu Olivia dan Ibu Teresia, betul sekali Inside Out filmnya. Mungkin udah pernah nonton juga ya bersama dengan si kecil. Oke, nah ayah bunda semuanya, jadi mindful parenting itu kuncinya yang pertama adalah listening with full attention. Maksudnya apa? Kita berlatih dan belajar untuk mendengar sekeliling kita, mendengar si kecil. Mungkin kalau si kecil masih baby, kita dengar juga ya, kira-kira ini nangisnya karena apa misalkan gitu ya. Nah kemudian intinya memahami lingkungan kita ya. Yang kedua non-judgmental, jadi jangan buru-buru menilai. Jadi misalkan tadi si kecil pegang benda ya, pegang porselen, wah ini pasti pecah, pasti pecah. Nah itu namanya masih judgmental, jadi kita hindari. Kemudian yang ketiga,
emotional awareness. Kita sadar dengan kondisi emosi kita dan juga sadar dengan kondisi emosi si kecil ya. Nah, terkadang seorang itu bisa mungkin marah-marah atau sedih yang berlebihan karena tidak sadar dengan apa emosi yang sedang dia rasakan. Dan self-regulation, bagaimana kita bisa mengelola emosi itu dengan baik, dan juga compassion for self, dan compassion ini maksudnya kasih sayang ya, for self dan juga for child ya, dan juga kepada si kecil. Oke, ini adalah fondasi dari mindful parenting dari Dr. Arisa Duncan PhD. Oke, baik. Nah, ayah bunda semuanya, dalam parenting agar kita bisa lebih optimal dalam pengasuhan, nah ini kita perlu tetap ada di garis yang tengah ini ya, tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu ke bawah ya. Tapi sebelumnya nih bicara tentang emosi, kita juga punya sebuah polling ya, jadi silakan ayah bunda boleh jawab saja, mungkin berdasarkan pengalaman atau yang pernah dirasakan gitu ya. Boleh di-share Ibu Siska untuk polling berikutnya tentang emosi. Oke, ini ya. Jadi ini berdasarkan based on pengalaman Anda di masa kemarin ya. Jadi anggap saja Anda belum ikut pelatihan ini. Nah, kira-kira ketika si kecil marah, apa yang Anda lakukan? Kira-kira ketika Anda marah kepada si kecil, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah A, membentak, B, memukul atau menendang benda di sekitar ya, atau mencubit, atau diam saja, atau yang lainnya. Kalau yang lainnya, kalau yang jawab lainnya boleh kasih komentar di kolom chat ya. Kemudian yang kedua, setelah menunjukkan kemarahan Anda kepada si kecil, kira-kira apa sih yang Anda rasakan? Apakah menyesal atau biasa saja? Karena menurut saya itu wajar. Ya, oke. Atau merasa lebih lega? Nah, silakan boleh berikan jawabannya dan kurang lebih 10 detik juga ya. 10 detik karena waktu kita juga terbatas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, oke, baik, terima kasih. Nah, kita lihat hasilnya, boleh di-share juga ke ayah bunda semuanya di sini ya. Ternyata apa yang ayah bunda lakukan ketika marah pada si kecil, membentak ada 33%, diam saja 27%, lalu lainnya 36%. Nah, ini kita penasaran nih, kira-kira lainnya apa nih yang dilakukan ya? Boleh kasih komentar di kolom chat. Sedangkan yang kedua, setelah menunjukkan kemarahan, ternyata 80% di antara kita itu merasa menyesal. Ya. Oke, baik. Nah, ini akan sama-sama kita bahas ya. Bagaimana agar kita bisa mengelola emosi kita, termasuk tadi ya, stres, marah, kesal. Ya. Oke, baik. Agar kita bisa tetap berada di garis yang tengahnya, garis yang optimal. Ya, baik. Nah, jadi ayah bunda semuanya, saya akan berikan tips singkat ya, tips singkat untuk agar kita bisa lebih mindful pada saat pengasuhan. Nah, ini mudah sekali untuk diingat, jadi saya buatkan untuk Anda agar mudah diingat ya. Yang pertama itu adalah tarik. Nah, apa itu tarik? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, dorong. Wow, habis ditarik, dorong. Apa nih maksudnya? Lalu yang ketiga, nikmati. Dan yang keempat adalah apresiasi. Oke, ya. Kita akan bahas ya. Jadi, tarik itu maksudnya adalah tapi sebelumnya nih ternyata ada kuis dulu nih. Tokoh siapa ini? Boleh kasih tebak, boleh kasih komentar di kolom chat. Kira-kira menurut Anda ini tokoh siapa ya? Wah, ini ada senyum tapi giginya agak ketutup ya, atau giginya hitam. Ya, silakan Anda boleh kasih jawabannya di kolom chat. Saya kasih clue, ini artis Korea. Wow, ya. Saya kasih clue lagi lebih lebar lagi nih. Boleh kasih jawabannya. Yang suka nonton film Korea mungkin Anda tahu. Boleh kasih jawabannya ya. Oke, ya. Baik. Nah, kita buka lagi lebih lebar lagi. Nah, iya, kita tebak siapa yang tahu. Wah, ini ada yang udah jawab ya. Ibu Teresa dan Ibu Rohani sudah menjawab nih, katanya Siwon. Waduh, betul. Ya, betul sekali. Ya, sepertinya banyak yang suka nonton film Korea nih ya, Choi Siwon. Ini banyak langsung menjawab Choi Siwon. Baik, terima kasih luar biasa untuk apresiasi dan juga antusiasmenya ya. Tapi kok Siwon giginya agak hitam ya, atau giginya ompong nih? Ya, ada yang jawab katanya Pak Jokowi. Ya, oke, baik, tenang. Ini giginya nggak betul-betul hilang ya, jadi Siwonnya nggak ompong kok. Tenang nih buat fans-fansnya Siwon, ini Siwonnya nggak ompong ya. Ya, ini maksudnya apa? Jadi, ketika kita melihat sesuatu ya, ini sebagai contoh, ini gambar ini kan belum sempurna ya. Kita nggak tahu sebenarnya ini siapa. Tadi saya tanya, ini siapa? Ini mungkin belum ada yang jawab ya. Begitu dibuka, makin lebar, langsung banyak jawab Siwon ya. Artinya apa? Untuk memahami situasi dan sekeliling kita, kemudian memahami emosi kita, memahami perasaan si kecil yang sedang dialami, kita perlu betul-betul dapatkan informasi dengan lengkap ya, agar tidak buru-buru judgmental ya. Nah, caranya adalah yang pertama tarik nafas. Jadi tarik yang dimaksud adalah tarik nafas.
Oke, nafas adalah kunci rileks, kunci relaksasi ya. Kemudian setelah tarik nafas ya, kita jeda sekitar 6 atau 7 detik ya. Oh ya, mohon maaf dokter kalau misalkan waktu saya sudah habis boleh diinfo saja ya, Dok. Atau Ibu Siska nanti boleh bantu diinfo ya. Oke, baik. Nah, tarik nafas, karena nafas adalah kunci relaksasi. Jadi misalkan kita melihat si kecil memainkan sesuatu yang kurang kita sukai, nah kita tarik nafas saja. Ya, gimana? Dokter, 5 menit lagi ya, Dok ya? Pak Irwan. 5 menit. Oke, baik. Siap, Dok. Ini sebentar lagi. Jadi yang pertama adalah tarik nafas. Kalau misalkan Anda melihat sesuatu yang kurang pas gitu ya dari si kecil, tarik nafas dulu. Lalu jeda sekitar 6 atau 7 detik, karena 6 dan 7 detik itu kita bisa meregulasi atau mengelola emosi kita dengan lebih mudah. Ya. Kemudian yang kedua, dorong. Maksudnya apa? Dorong kreativitas. Ya. Jadi, fondasi dari mindfulness itu juga ada 3 hal nih, ayah bunda semuanya. Yang pertama itu adalah awareness tadi ya, kita dengarkan, sadari, pahami kondisi apa yang sedang terjadi pada diri kita dan juga pada si kecil. Bisa jadi si kecil memainkan suatu hal yang berbahaya baginya, ya sebetulnya karena dia sedang fase eksplorasi, fase belajar, itu memang suatu hal yang penting bagi dia. Artinya, yang harus kita lakukan adalah kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk si kecil. Jangan sampai ada benda-benda yang berbahaya yang bisa membuat dia nanti eksplorasinya justru jadi terhambat ya. Lalu yang kedua, terima, acceptance. Ya. Jadi apa yang kita rasakan dan juga si kecil rasakan kita terima. Mungkin bisa jadi kita marah gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi marah pun merupakan bagian dari parenting juga. Tapi pertanyaannya bagaimana agar marah itu tepat dan juga nanti marah itu tidak memberikan dampak yang negatif bagi kecil ataupun juga diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga, cari alternatif tindakan atau action yang tepat. Ya. Nah, tadi sudah dibahas juga bahwa yang namanya stimulasi itu sangat penting sekali. Jadi, kita perlu tingkatkan kreativitas kita juga dalam melakukan pengasuhannya ya Bunda semuanya, agar kita bisa yang ketiga, menikmati situasi. Ya. Menikmati maksudnya apa? Jadi, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bersama si kecil. Ya. Ini ada, saya kasih beberapa contekan ya atau tips-tips ya. Mungkin kalau si kecil masih bayi, kita bisa ya sesuai dengan usianya pastinya juga ya, peekaboo atau cilukba, lalu storytelling untuk si kecil yang sudah mulai agak besar ya, sudah mulai balita mungkin, lalu bermain peran, permainan tradisional, olahraga, tebak-tebakan, sambung lagu, tebak film, ya apapun ya, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bersama si kecil. Karena sekali lagi, aktivitas itu akan menjadi stimulasi yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kecerdasannya. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa apresiasi. Jadi apapun perubahan yang kita lakukan, ya kalau itu ke arah yang positif, kita berikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Misalnya, biasanya kalau sehari marahnya 3 kali nih, nah kemudian udah berkurang jadi tinggal 2 kali, nah itu kita berikan apresiasi juga. Ya. Oke, baik. Ya, apresiasi setiap perubahan positif yang kita lakukan. Nah, sekali lagi tips mudah dari saya adalah tarik nafas, dorong kreativitas, nikmati suasana, dan apresiasi. Baik, terima kasih. Itu sharing dari saya. Dan nanti apabila ada yang tanyakan, boleh kita diskusikan. Atau misalkan waktu terbatas, nanti saya akan usahakan jawab juga via chat secara direct. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan acara saya serahkan kembali pada Dr. Selvi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Pak Irwan. Luar ya, biasa. Dokter, terima kasih. Dan sangat menarik sekali gimana tips mindful parenting di era pandemi. Ya, untuk para ayah bunda yang sudah bertanya, saya sebentar akan bacakan. Ini sekitar ada banyak sekali Dokter, Pak Irwan, penanyanya sekitar mungkin 50-an lebih penanya, tapi saya sudah memilih 2 penanya masing-masing untuk Dr. William dan Pak Irwan ya. Siap. Dr. William, apakah sudah baik. Iya, Dr. Selvi, silakan. Kepada Dr. William terlebih dahulu ya. Baik. Baik, Dok. Dari akun Rika Damayanti di Belitang. Halo, Bunda Rika. Halo, Belitang. Ya, Bunda Rika ini dokter, dia bertanya, Dokter, berapa persen nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh anak? Apakah setiap anak itu memiliki porsi pemenuhan nutrisi yang berbeda-beda? Itu pertanyaan pertama, Dok. Lalu ada dari Bunda Tiara. Anak saya baru coba
Cilmi PHP, Pak ya. Karena dia bisa ada pemicu alergi. Memang ada pemicu alergi. Tetapi anak saya kurang suka. Selama ini dia memakai ASI. Nah, bagaimana sih dokter caranya agar anak saya ini mau minum susu? Boleh nggak sih susu itu dicampur dengan ASI atau bubur homemade? Silakan Dokter William untuk dari Bunda Rika dan Bunda Tiara. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mengenai persentase ya, Dr. Selvi ya. Contohnya lemak nih. Saya mau bicara lemak aja deh satu, biar mudah. Jadi untuk anak, untuk bayi-bayi, di bawah 1 tahun, lemak itu sangat dibutuhkan sekali untuk terutama untuk perkembangan otak anak tuh lemak itu sangat dibutuhkan. Jadi bicara mengenai berapa banyak persentase lemak yang dibutuhkan pada anak-anak di bawah 1 tahun itu sekitar 40-50% diperlukan untuk perkembangan otak si anak tersebut gitu loh. Jadi memang dari nutrisi makronutrien tadi yang namanya karbohidrat, protein, lemak itu semuanya harus bisa dipenuhi oleh kita sebagai orang tua untuk nutrisi anak kita. Jadi contohnya tadi lemak tuh sekitar 40-50% dibutuhkan untuk perkembangan otak anak kita. Iya. Terus pertanyaan kedua mengenai susu yang itu ya, yang apa? Parsial. Ya, dia kurang senang minum susu, dokter, karena selama ini dia masih ASI. Gimana supaya anak saya itu mau minum susu? Boleh nggak dicampur dengan ASI atau bubur homemade? Sekarang begini, bila si anak belum berusia 2 tahun dan pertumbuhannya bagus, ASI saja full sampai 2 tahun. Kalau bisa kita ASI sampai 2 tahun, kita mengutamakan ASI sampai 2 tahun. Bila artinya dalam berat badan si anak tidak tertinggal, cukup dengan ASI dan MPASI, makanan pendamping ASI-nya, gitu loh. Bila parameter si anak sudah tertinggal, di mana berat badannya tidak sesuai dengan tahapan usianya, kita harus cari tahu dari mana, kenapa sampai tidak sesuai. Misalkan berat badannya untuk anak 2 tahun itu sekitar 12 kilo, gitu loh. Kok dia belum mencapai 12 kilo, gitu loh. 12-13 kilo, kok belum, gitu loh. Hanya 9 kilo, dari mana? Asupan mana yang terganggu? Nah, itu yang harus kita cari tahu, gitu loh. Jadi susu boleh nggak? Boleh diberikan, gitu loh. Tetapi tentunya untuk anak-anak yang di usia 1 tahun, di mana sudah mengenal makanan keluarga, kita lebih mengutamakan yang namanya solid food atau makanan padat, gitu loh. Saya rasa begitu, Dr. Selvi. Ya, semoga Bunda Rika dan Bunda Tiara bisa jelas ya dengan jawaban dari Dr. William. Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Dr. William, tapi saya keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan satu persatu, tetapi kepada Bunda semua yang bertanya, kami akan mengusahakan untuk bisa menjawab via chatting atau via WhatsApp yang di grup, dokter. Baik. Terima kasih. Lalu untuk Pak Irwan, ini kita sudah pilihkan juga, ada 2 penanya. Halo Pak Irwan, masih bersama kita. Siap, Dok. Ya. Dari Bunda Mei Rentiana, dia bertanya, dokter, Pak, stay at home itu bagaimana dengan perkembangan psikolognya? Sementara anak ini mulai belajar untuk berinteraksi, bersosialisasi dan bermain. Itu. Lalu yang kedua dari Bunda Harani Febria, selama kita stay at home, anak saya itu lebih cepat marah dan ngambek, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Itu dari Bunda Mei dan Bunda Harani. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf dok, untuk yang pertanyaan pertama itu anak usia berapa? Yang pertama, jadi anak stay at home, lalu bagaimana dengan perkembangan psikolog anak tersebut? Sementara anak mulai belajar untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bermain. Sedangkan dia disuruh stay at home terus gitu, dokter. Pak. Lalu yang kedua,
dari Bunda Helani, selama stay at home, anak saya lebih cepat marah dan ngambek. Apa yang harus kami lakukan? Ya, baik. Terima kasih Bunda-Bunda untuk pertanyaannya. Terima kasih Dr. Selvi untuk sudah membacakan pertanyaannya ya. Ya, terkait dengan stay at home ya. Jadi ini sekaligus juga sharing pengalaman saya juga ya bersama dengan keluarga, karena kebetulan istri saya juga seorang psikolog juga, jadi kita sama-sama nih untuk mengembangkan dan juga menerapkan juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di keluarga gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk mungkin dari yang kedua dulu ya, dokter ya, saya akan coba jawab dari pertanyaan kedua karena ini nanti akan relate juga pastinya. Jadi si kecil ya. Nah, ini menariknya adalah ketika masih kecil biasanya anak-anak itu dunianya kan belum terlalu luas gitu ya. Jadi bisa dikatakan alternatif pilihannya itu belum terlalu banyak. Beda dengan kita yang ketika kita orang dewasa, mungkin wah kita pernah jalan-jalan ke Palembang atau mungkin ke Denpasar, kemanapun gitu ya, ke luar negeri, kemudian di rumah kok jadi cuma gini-gini aja gitu. Nah, sedangkan si kecil dunianya itu adalah orang tuanya gitu. Jadi dunia yang paling utamanya adalah orang tuanya sendiri, parents-nya, ayah bunda. Artinya ketika selama stay at home kita juga menunjukkan perilaku yang bahagia, tenang, kemudian juga lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti yang tadi sudah saya share ya, storytelling misalnya, itu sangat efektif sekali. Jadi setiap malam pun saya bacakan storytelling ya, bahkan tidak dari buku, langsung aja kita ngarang gitu, kita berinteraksi dengan si kecil, hari ini mau cerita tentang apa, kemudian ceritanya nanti alurnya juga dibahas bersama gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti itu akan memposisikan si kecil pada kondisi mental state atau perasaan emosi-emosi yang kita harapkan, atau emosi positif gitu ya, emosi senang, bahagia. Walaupun kalau di mindfulness kita tidak menilai apakah emosi itu positif atau negatif, karena setiap emosi punya tujuan. Nah, tapi biasanya dalam hal ya proses pembelajaran, interaksi, pastinya kita lebih nyaman dengan emosi yang senang dan bahagia. Jadi, clue-nya adalah yang pertama, kita siapkan mental kita juga untuk tetap senang, bahagia selama stay at home. Kemudian yang kedua, bangun interaksi yang positif melalui permainan-permainan, games, sesuai dengan usianya pastinya. Nah, tips juga untuk permainan, jadi tidak perlu kita paksakan hari ini harus main ini, besok main itu, tidak perlu seperti itu. Ikuti saja si kecil, dia mau main apa, dia mau hari ini mau role play, atau hari ini dia mau main petak umpet, ikuti saja gitu ya. Itu tipsnya. Jadi supaya kita juga bisa lebih nyaman pastinya. Kemudian tadi juga kaitannya dengan perkembangan ya, apalagi sekarang lebih banyak di rumah ya. Sekali lagi ketika si kecil masih mungkin usia muda, masih balita gitu ya. Yang paling utama pastinya kalau kita pakai istilah atau teori tangki cinta ya, jadi kita itu saja kita penuhi terlebih dahulu gitu ya. Jadi selama di rumah si kecil tidak merasa ternegasikan ya, karena saya lihat tadi ada yang bertanya juga gimana nih, kita kan sibuk juga kerja nih, mungkin work from home. Nah, gimana supaya si kecil bisa tetap merasa terperhatikan gitu ya. Ya, kuncinya adalah quality time, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan tahapan-tahapan perkembangannya. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. William, artinya sebagai parents, tugas kita bukan membuat si kecil itu jadi misalnya cepat baca misalkan, atau cepat punya prestasi apa-apa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita mengajarkan life skill atau modal-modal dasar bagi si kecil agar dia nanti bisa tumbuh berkembang dan juga bisa mandiri ya. Contoh sederhana, mainan misalkan. Kita berikan mainan-mainan yang mudah dia mainkan sendiri, kemudian juga mudah dia rapihkan sendiri. Jadi kita siapkan juga lemari mungkin yang mudah dia jangkau, kapanpun dia mau ambil, dia bisa ambil, dia mau main sendiri pun bisa juga ya. Dan jangan lupa setiap kali atau setiap hari harus ada quality time. Jadi ini sangat penting sekali, mungkin 1 jam atau 2 jam kita bersama dengan si kecil, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan tadi. Mungkin dari saya seperti itu, Dr. Selvi. Mungkin dari Dr. William, kalau mau menambahkan, Dok, silakan, Dok. Ya, gimana Dr. William? Mau nambahin? Enggak, sudah cukup. Oke, iya. Baik, dengan berakhirnya tadi 2 pertanyaan masing-masing kepada Dr. William dan Pak Irwan, saya simpulkan untuk webinar kita pada hari ini bahwa nutrisi dan stimulasi itu sangat penting
diberikan sedini mungkin karena membentuk kecerdasan dan perilaku si anak. Lalu mindful parenting di era pandemi, kita berikan perhatian penuh kepada anak dengan mendengar penuh kepada anak, tidak terburu-buru menilai, sadar akan emosi si kecil dan kita mengelola emosi. Gitu ya Pak Irwan. Dan ayah bunda semua, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita akan mengundi door prize yang ditunggu-tunggu nih. Kami kembalikan kepada Mbak Siska. Mbak Siska, silakan untuk pengundian. Oke, terima kasih Dr. Selvi sudah memoderasi jalannya webinar hari ini. Dan terima kasih Dr. William dan Pak Irwan, luar biasa sharingnya. Untuk memberikan closing statement nih, Dr. William dan Pak Irwan, silakan. Dari Dr. William mungkin kepada ayah bunda semua nih. Apa ya? Ya seperti tadi ya. Jangan lupa nutrisi buat si kecil, stimulasi sesuai dengan tahapan usianya. Itu saja yang penting. Jadi kita nggak bisa menstimulasi si anak, misalkan si anaknya belum bisa makan sendiri nih. Contohnya begini. Ada ibu-ibu tuh mau supaya si anak tuh bisa makan sendiri, sedangkan dia baru usia misalkan 6 bulan gitu loh. Dia belum bisa pegang sendok, belum motorik halusnya tuh belum berkembang. Jadi bagaimana si anak tuh mau coba pegang sendok gitu kalau sedangkan tahapannya tidak sesuai. Jadi kita harus menstimulasi sesuai dengan tahapan usia. Oke. Terima kasih Dr. William. Jadi harus sesuai dengan usianya ya Dok ya. Ya. Oke. Dan closing statement dari Pak Irwan nih. Silakan Pak Irwan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Saya ingin closing dengan pantun ya Bu Siska ya. Aduh, ya. saya suka nih pantun nih. Silakan Pak. Oke, baik. Pantunnya begini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karitas ditambah Morinaga sama dengan cinta. Luar biasa. Oke, terima kasih. Cinta untuk si kecil pastinya ya. Oke. Kita berikan aplaus kepada Dr. William dan Pak Irwan, ayah bunda semua atas sharing yang luar biasa ya. Sungguh bermanfaat untuk kita semua. Dan sesuai tadi informasi dari Dr. Selvi ya, kita akan mengundi door prize-nya ayah bunda. Nah sebelum kita mengundi, saya ingatkan lagi nih, ayah bunda silahkan subscribe dan like nih YouTube dari Caritas Group. Karena nanti ayah bunda pastinya akan mendapatkan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat nih. Oke ayah bunda, langsung saja kita akan mengundi nih. Kita ada sesi pengundian pertama untuk door prize. Saya akan undi 5 voucher Calcare senilai 50.000. Semangat sekali ya, mau lihat jempol-jempolnya ayah bunda dong? Yang merasa yakin kalau akan menang nih, mana jempol-jempolnya. Luar biasa ya. Oke, saya akan share screen ya ayah bunda ya. Jadi kita transparan nih, siapakah yang berhak mendapatkan. Oke, sudah terlihat ya ayah bunda ya. Oke, dan akan saya undi nama pertama yang berhak mendapatkan voucher Calcare senilai 50.000. Selamat kepada selamat kepada Bunda Fadila Fitria ya. Oke, itu nama pertama. Kita masih ada 4 nama di sesi yang sekarang ini. Siapakah yang berhak atas voucher Calcare senilai 50.000? Selamat kepada Bunda Mutmainah. Oke, kita masih ada 3 nama lagi. Oke, nah ayo. Ada yang baca doa nih kayaknya ya, walaupun kondisi termute kayaknya ada yang baca doa ya. Oke, dan selamat kepada Bunda Tinaya. Oke, masih ada 2 lagi ya Bunda. Jangan terus optimis nih. Selamat kepada ini ayah atau bunda ya, atas nama Mulyana selamat, dan 1 nama di sesi ini lagi. Selamat kepada
Nggak nulis dari Sakti kalau misalkan dokter mau tinggal. Siapa yang berhak? Selamat kepada Bunda Sofia Setiani. Oke, luar biasa ya. Nah, ya Bunda tadi yang sudah mendapatkan ya, saya sebutkan ulang lagi ya, ada Bunda Fadila, ada Bunda Mutmainah, ada Bunda Tinalia, ada Bunda Mulyana, dan Bunda Chelsea ya, selamat. Ayah Bunda mendapatkan voucher Kalker senilai 50.000. Nah, nanti vouchernya, silakan Ayah Bunda konfirmasi dulu ke nomor-nomor panitia ya, yang ada di grup WhatsApp juga. Silakan kirimkan foto KTP, dan nanti akan diinformasikan mengenai penyerahan hadiahnya. Penyerahan hadiahnya ini bisa diambil di Rumah Sakit Caritas Palembang langsung. Nah, buat ayah bunda yang di luar dari Palembang, nanti mekanisme lebih lanjut akan diinformasikan oleh panitia. Luar biasa ya. Dan tadi saya mau merecap lagi nama-nama yang pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Dr. William dan juga oleh Pak Irwan. Saya sebutkan ulang ya. Tadi ada Bunda Rika Damayanti, ada Bunda Tiara, ada Bunda Meyrentiana, dan Bunda Hairani Febria. Selamat Bunda. Para Bunda yang sudah bertanya dan pertanyaan dijawab, berhak mendapatkan voucher konsultasi di Klik Dokter. Nah, silakan juga kirimkan foto KTP kepada nomor panitia ya. Nanti akan saya ingatkan juga di kolom chat Zoom. Dan ketika kita sudah kirimkan foto KTP, nanti akan diinformasikan mengenai penyerahan hadiahnya. Selamat pada para bunda, ya bunda semuanya. Tenang, kita masih ada sesi pengundian door prize nanti di bagian akhir acara lagi. Jadi pastikan ayah bunda terus stay di webinar hari ini ya. Nah, ayah bunda tadi sudah dibahas oleh Dr. William mengenai nutrisi yang tepat nih untuk anak di era new normal. Dan pastinya ini ada jawaban nih bagi kegalauan para bunda, nutrisi yang tepat nih untuk anak, untuk si kecil apa ya. Dan ada Morinaga nih ayah bunda. Kita akan memberikan informasi yang lengkap dan detail dari Ibu Safitri yang akan memberikan informasi menarik ini. Selamat siang Ibu Safitri. Selamat siang Mbak. Oke, silakan Ibu Safitri untuk memberikan informasinya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang ayah bunda semuanya, peserta webinar Morinaga bersama Rumah Sakit Caritas Palembang. Jadi terima kasih Dr. William, Pak Irwan yang sudah menyampaikan materinya tadi di sesi pertama dan sesi kedua. Untuk kesempatan kali ini, Sofi, perwakilan dari Kalwi Nutritional Cabang Palembang akan men-share mengenai nutrisi yang tadi sempat sudah disampaikan oleh Dr. William sebelumnya. Mbak Siska, untuk slide-nya apakah tampil? Oke, belum tampil. Ibu Safitri mungkin bisa diulang kembali. Oke, sudah. Terima kasih. Menyambung pembicaraan yang disampaikan oleh Dr. Irwan tadi mengenai nutrisi, jadi ada 3 faktor penting untuk perkembangan otak anak. Yang pertama nutrisi, stimulasi, dan genetik. Jadi untuk dari ketiga faktor ini yang akan kami angkat, yaitu nutrisi. Untuk dari Morinaga sendiri, berikut merupakan rangkaian dari produk Morinaga. Ada mulai dari kebutuhan nutrisi dari 0 sampai dengan usia 4 tahun ke atas. Baik, langsung saja untuk di Morinaga Chill Kit. Morinaga Chill Kit itu usia untuk kebutuhan nutrisi usia 1 sampai 3 tahun ke atas, itu dengan komposisi yang sudah dilengkapi dengan 3 faktor kecerdasan sekaligus. Yang pertama ada brain care atau faktor kecerdasan multitalenta, yang kedua ada body defense, faktor pertahanan tubuh ganda, dan yang ketiga ada faktor tumbuh kembang optimal. Lalu selanjutnya untuk di Chill School, ini untuk kebutuhan nutrisi anak usia 3 sampai 12 tahun. Untuk di Chill School Platinum sendiri, itu mengandung 3 faktor kecerdasan sekaligus juga. Yang pertama itu tetap di faktor kecerdasan multitalenta, faktor pertahanan tubuh ganda, dan faktor tumbuh kembang optimal. Jadi, untuk Morinaga sendiri, ini ada formulasi terbaru dari Morinaga yang sebelumnya di Morinaga itu Morinaga plus Prodigas, dan untuk formulasi terbarunya itu ada Morinaga Zikma dengan triple bipidus. Apa itu Morinaga Zikma dengan triple bipidus? Morinaga Zikma dengan triple bipidus itu dengan kandungan brain care yang
Isinya ada kolin, ada alpha-lactalbumin, AA dan DHA, fosfolipid. Untuk di body defense sendiri ada vitamin A dan C, triple bipidus, prebiotik GOS, dan lactoferrin. Untuk di tumbuh kembang optimal ada vitamin D dan kalsium. Apa sih fungsinya dari 3 faktor kecerdasan yang ada di nutrisi dari Morinaga Platinum itu? Yang pertama ada brain care atau kecerdasan multitalenta. Jadi pentingnya untuk menunjang perkembangan otak anak. Jadi dibutuhkan nutrisi berupa AA, DHA, omega 3 dan 6, fosfolipid, zat besi, alfa-albumin, dan kolin. Jadi semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan otak anak ini sudah ada di dalam faktor kecerdasan multitalentanya Morinaga Platinum. Baik, untuk alpha-lactalbumin sendiri yang ada di formulasi terbaru Morinaga, itu fungsinya sangat penting sekali ayah bunda. Yang pertama untuk membantu memperbaiki profil asam amino sehingga lebih mendekati ASI. Karena memang kita semua tahu ASI merupakan nutrisi yang paling terbaik untuk si kecil dan juga untuk mengatur pola tidur atau sleep wake rate pada bayi. Jadi penting banget itu untuk perkembangan otak yang optimal. Selanjutnya, untuk perbedaan dari Morinaga sendiri dengan kandungan brain care atau kecerdasan multitalenta, ayah dan bunda bisa lihat dari tabel berikut. Untuk produk ataupun jenis nutrisi yang lain itu belum terdapat untuk alpha-lactalbumin ataupun untuk salah satu brand yang sudah terdapat itu masih angkanya tidak lebih tinggi dari yang terdapat pada Morinaga. Jadi untuk nutrisi dari Morinaga Platinum sendiri itu sudah sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan ataupun kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan, perkembangan otak, buah hati ayah dan bunda. Untuk di body defense atau pertahanan tubuh ganda, untuk pertahanan tubuh ganda sendiri fungsinya membangun daya tahan tubuh semenjak dini. Jadi beberapa nutrisi yang dibutuhkan untuk pertahanan tubuh yaitu ada nukleotida, lactoferrin, triple bifidus, probiotik GOS, zinc, dan vitamin A dan C. Jadi semua nutrisi yang diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh si kecil sejak dini juga sudah terdapat di nutrisi Morinaga. Baik, dan untuk Morinaga sendiri merupakan satu-satunya sinergi probiotik triple bifidus dan prebiotik GOS yang disebut dengan simbiotik. Jadi, di nutrisi manapun itu belum ada untuk kandungan dari sinergi antara probiotik dan prebiotik GOS yang disebut dengan simbiotik. Untuk di Morinaga sendiri itu sudah dilengkapi. Next. Ini untuk di tumbuh kembang optimal. Tumbuh kembang optimal itu sangat penting sekali nutrisi yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan anak. Yang dimana sudah dilengkapi dengan nutrisi kalsium, beta palmitat, protein, dan vitamin D. Lalu, tadi di depan saya sudah sounding, ada formulasi terbaru dari Morinaga yang sudah sangat lengkap dan lebih lengkap saat ini, yaitu yang awalnya Morinaga itu merupakan formula dari Moricare plus Prodiges, dan untuk formulasi terbaru dari nutrisi Morinaga itu ada Morinaga plus Prodiges Sigma dengan triple bifidus. Jadi untuk perbedaannya dari formulasi sebelumnya, untuk di brain care sendiri alpha-lactalbuminnya sudah lebih tinggi, sudah menyerupai ASI, tinggi kolin. Untuk di pertahanan tubuhnya probiotiknya lebih lengkap, dari 2 bifidobacterium menjadi triple bifido atau ada penambahan 1 bifidobacterium, dan untuk tumbuh kembang optimal itu lebih tinggi vitamin D untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, dan untuk protein lebih pas. Jadi untuk mencegah terjadinya obesitas atau tumbuh kembang obesitas ataupun untuk menunjang tumbuh kembang yang lebih optimal. Jadi ayah dan bunda jangan khawatir untuk buah hati ayah bunda yang sudah mengkonsumsi untuk nutrisi dari Morinaga ataupun yang akan baru mengkonsumsi itu tidak perlu khawatir untuk terjadinya obesitas, karena memang dari nutrisi Morinaga sendiri untuk formulasinya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan si kecil sesuai dengan usia. Baik, terima kasih Mbak Siska. Mungkin sedikit tadi ada pertanyaan dari Ibu Tiara yang tadi bertanya tentang salah produk Chilmil PHP ya, Ibu Tiara. Tadi kan pertanyaannya
baru mau coba kecil mil PHP karena memang dari awalnya itu ASI, jadi si kecil kurang mau untuk menerima. Karena memang Ibu Tiara biasanya itu dibutuhkan cara ya, itu kan peralihan yang sebelumnya memang si kecil hanya merasakan rasa ASI, dapat ASI, karena dia memang ada alergi dan memang harus dibantu dengan susu formula, itu harus pakai yang susu PHP atau yang protein hidrolisat parsial. Jadi untuk nutrisi PHP sendiri, rasanya memang agak sedikit pahit, karena memang itu hidrolisat parsial untuk nutrisinya. Tapi dibandingkan dengan brand-brand sejenisnya, brand-brand lain, itu rasa di Morinaga itu cenderung lebih enak dibandingkan dengan nutrisi lain. Jadi untuk pemberiannya tetap saja diberikan Ibu sesuai dengan arahan tadi dari Dr. William untuk pemberian nutrisi dari susunya, tetap diberikan dengan cara pengenalan terlebih dahulu. Jadi untuk pemberiannya jangan sekaligus tapi bertahap. Biasanya misalkan berapa mili yang diberikan separuh atau seperempatnya per hari. Jadi nanti menyesuaikan. 3 hari ke depan setelah melakukan penyesuaian pemberian nutrisi kepada si Dede, itu Dede pasti akan terbiasa dengan nutrisi atau susu yang diberikan oleh Bunda. Seperti itu. Baik, itu saja sedikit informasi mengenai produk dari Morinaga, dari kami, Morinaga Kalbe Nutrisional Palembang. Kami kembalikan ke moderator. Oh, Kak MC ya. Langsung kembali ke Mbak Siska. Mbak Siska, terima kasih. Terima kasih Bu Safitri atas sharingnya luar biasa ya. Bunda nih jangan galau lagi, sudah ada nih solusi bagi si kecil nih, nutrisi yang tepat untuk si kecil yaitu Morinaga. Nah ya Bunda, kita masuk ke pengundian sesi kedua nih untuk door prize. Coba nih saya mau lihat wajah ya Bunda yang masih bersemangat. Yang namanya tentunya belum terpilih, oke ya. Pastinya sangat yakin ya kalau akan dapat ya. Oke, nah langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan share. Oke, kita akan undi lagi ya Bunda. Oke, udah terlihat ya. Ayah Bunda boleh tetap dalam keadaan termute ya, supaya kita juga tetap kondusif. Nah, sudah terlihat ya Bunda ya. Oke, saya mulai. Kita akan mengundi voucher Kalker dulu ya. Ada 5 voucher Kalker senilai 50.000 dan saya akan undi terlebih dahulu. Dan siapakah yang beruntung nih kali ini di sesi kedua pengundian door prize? Oke, selamat kepada Bunda Rohani Saulina. Oke, dan nama yang kedua, ayo Ayah Bunda, terus optimis ya Ayah Bunda. Oke, selamat kepada Bunda Yelis. Oke, selamat Bunda. Kita lanjut lagi, siapakah yang beruntung? Oke, dan selamat kepada Bunda Puspa Mayasari. Oke, kita masih ada 2 lagi ya Bunda sebelum kita beralih ke door prize utama kita yaitu 1 buah handphone Android yang tadi sudah ditunjukkan oleh Dr. Selvi ya. Oke, dan nama yang keempat yang beruntung adalah selamat kepada Bunda Suwani. Oke, dan 1 nama lagi ya Bunda untuk voucher Kalker senilai Rp50.000. Oke, dan kita lihat siapa. Selamat kepada Bunda Cinta Dewi. Para Bunda semua nih ya. Oke, luar biasa. Dan langsung saja kita mau mengundi 1 buah handphone Android nih Ayah Bunda ya. Oke, Ayah Bunda boleh nyalakan videonya nih biar terlihat nih wajah-wajahnya ya. Oke, dan nanti tolong dibantu ya dari Ibu Safitri apakah nama tersebut masih ada di room ini. Karena kalau namanya sudah tidak ada di room ini akan kita undi kembali sampai tengah malam ya, sampai namanya masih ada ya, Ayah Bundanya masih ada di room ini. Oke, kita akan undi 1 buah handphone Android dan yang beruntung adalah selamat kepada Bunda Eka Wahyu. Apakah ada Bunda Eka Wahyu? Apakah ada dari panitia? Ada? Ada ya, luar biasa. Selamat Bunda Eka Wahyu. Boleh dong aktifkan suaranya nih Bunda Eka, supaya kita tahu keberadaan Bunda nih. Ada Bunda Eka Wahyu?
Halo Bunda. Oke, Bundanya sepertinya terlalu kegirangan ya, sampai-sampai dia lupa meng-unmute ya ketika merespon ya. Oke, selamat kepada Ayah Bunda yang namanya terpilih. Silakan konfirmasi, silakan kirimkan foto KTP ke nomor panitia. Saya akan kirimkan juga ya di kolom chat nomor panitianya. Dan pengambilan hadiah bisa diambil langsung di Rumah Sakit Caritas Palembang nih. Dan bagi ayah bunda yang ada di luar Palembang, nanti mekanisme pengirimannya akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Luar biasa nih. Saya ucapkan selamat kepada para ayah bunda yang terpilih dan yang belum terpilih, terus semangat ya, masih ada event-event berikutnya. Dan saya sangat senang nih bisa menemani ayah bunda dari tadi ya jam 10 sampai sekarang hampir jam 12. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi aktif di acara webinar hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak Morinaga dan Rumah Sakit Caritas Palembang yang sudah mendukung terselenggaranya webinar hari ini nih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wilma dan Pak Adi dari Rumah Sakit Caritas dan Kalbe Nutritionals, juga kepada para pemateri yang luar biasa, kepada para narasumber yang luar biasa. Ada Dr. William, terima kasih, dan juga Pak Irwan yang sudah sharing materi, sudah sharing pengalaman, dan pastinya itu bermanfaat untuk kita semua ya Ayah Bunda. Dan saya ingatkan kembali kepada Ayah Bunda untuk kita terus menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kita gunakan masker, rajin cuci tangan, dan terus menjaga jarak. Oke, akhir kata terima kasih kepada Bunda. Salam sehat dari kami untuk Ayah Bunda semua. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih Dr. Selvi, Ibu Selvi terima kasih. Bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya aku telah mencoba. Kadang ku takut dan gugup. Ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Ayah Bunda bisa melanjutkan aktivitasnya ya dengan klik lift. Lift ada di pojok kanan atas, ada di pojok kanan bawah ya Ayah Bunda. Selamat siang semuanya, sampai jumpa lagi. Dan berkata aku bisa.